warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Sayyidina Muhammad. Ya, itu laporannya ada ya. Jadi pelapor membawa bukti otentik ya terkait dengan penyampaian ya orang yang mereka laporkan ini ya di media sosial ya dengan kalimat-kalimat tentunya yang saya sampaikan tadi ya yang bisa menimbulkan permusuhan, ujaran kebencian dan juga sara begitu ya. Ahad dan Rizik ini seperti anak Nabi Nuh, kafir. Dia telah menjual Islam, mengatakan di Semeru mana itu dudung nggak turun. Terus Anda katakan orang FPI buat posko kecil, mungkin poskonya nggak ada 1%, cuma bawa Indomie 5 bungkus, pasang bendera Rizik di pohon, mengungkit-ungkit kebaikan yang kecil untuk menutupin setan yang ada di diri Rizik. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI, kok nggak kelihatan di Semeru, ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Punya posisi tertentu, misalnya Pak Jenderal Dudung, itu kasat loh. Kasat dan punya banyak anak buah, punya banyak lingkungan, menghina Jenderal Dudung itu seperti menghina institusi TNI. Orang melecehkan Pak Dudung TNI, bagi saya itu TNI, bapak saya. Kalau bapak saya terhina, saya akan marah kok. Saya tahu di belakang mereka ada Bohir. Lawan TNI, jangan takut. Saya nggak mau maruah TNI terus dihinakan. Tangkep-tangkepin, teng-teng, sudah nggak pakai kompromi. Ini rakyat cuma tahu. Ini pengkhianat-pengkhianat NKRI. Jadi tersangka dan ditahan Habib Bahar, jangankan di penjara, mati saya saja tidak takut. Polda Jawa Barat resmi menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Selain ditetapkan sebagai tersangka, penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap Habib Bahar pada Senin 3 Januari malam. Pemilik pondok pesantren Tajul Alawiyin itu ditetapkan tersangka atas dugaan ujaran kebencian yang disampaikan dalam sebuah video ceramah di Bandung beberapa waktu lalu. Direktur Reserse Kriminal Kasus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman mengatakan, tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang sah yang mendukung penetapan Bahar Smith atau BS sebagai tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS menjadi tersangka, kata Arif di Mapolda Jabar seperti dikutip Antara. Penetapan Bahar sebagai tersangka dilakukan Polda Jawa Barat setelah memeriksa sebagai saksi pada Senin siang. Tim gabungan penyidik Polda Jabar tidak hanya memanggil Bahar Smith, namun juga pria berinisial TR yang disebut sebagai pengunggah video YouTube yang menjerat sang penceramah. Polda Jabar juga menetapkan TR sebagai tersangka. Bahar Smith diperiksa oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Direktur Eksekutif Indonesia Polisi Monitoring Ferdinand Hutahayan mengomentari penetapan status tersangka dan penahanan Habib Bahar bin Smith atas kasus dugaan penyebaran berita bohong. Habib Bahar ditahan setelah menjalani pemeriksaan di markas Polda Jabar pada Senin. Penahanan ini sudah benar sesuai dengan KUHP yang berdasarkan alasan subjektif maupun alasan objektif. Begitulah kata Ferdinand dalam keterangannya di Jakarta Selasa 4 Januari di paket kepala anjing yang dikirim ke pesantren Habib Bahar. Menurut Ferdinand, penahanan Habib Bahar wajar lantaran ancaman hukuman atas pasal-pasal yang diduga dilanggar minimal 5 tahun penjara. Selama ini ceramah Bahar Smith cenderung provokatif dan mengulang ujaran kebencian, maka sudah laik dan patut untuk ditahan. Tindakan Polda Jabar menahan Bahar bin Smith sudah benar, lanjutnya. Oleh karena itu, Indonesia Polisi Monitoring kembali mengajak seluruh unsur masyarakat agar percaya kepada Oleh karena itu, Indonesia Polisi Monitoring kembali mengajak seluruh unsur masyarakat agar percaya kepada profesionalisme Polri dan mendukung Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Kami melihat Polri di bawah pimpinan Jenderal Sigit bukan lembek, tetapi lebih kepada menciptakan kultur profesional dalam bekerja. Tidak gerusa-gerusu yang berujung pada kesalahan prosedur. Kami apresiasi Polri yang semakin profesional bekerja, ujar Ferdinand. Polda Jabar menetapkan Habib Bahar Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong yang disampaikan dalam salah satu ceramah di wilayah Bandung Raya. Pegiat media sosial Denny Siregar atau DS mengklaim bahwa mayoritas penduduk Indonesia merasa senang mendengar kabar pendakwa Habib Bahar Smith ditangkap atas dugaan ujaran kebencian. Klaim terkait Bahar Smith itu disampaikan Denny Siregar lewat cuitan di Twitter seperti dilihat pada Selasa 4 Januari 2022. Gue bisa klaim kalau mayoritas penduduk Indonesia senang Bahar Smith ditangkap, tweet Ferdinand, tweet Denny Siregar.
DS pun mengungkap alasan terkait klaim itu sebab menurut Denny, Bahar Smith merupakan sosok yang gayanya tengik dan wajahnya menyebalkan. Sebenarnya nggak perlu alasan apapun, alasan paling sederhana cuma orang ini bising, gayanya tengik dan mukanya nyebelin, tutur DS. Diketahui pendakwa kontroversial Habib Bahar Smith baru saja ditahan Polda Jawa Barat usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian. Bahar Smith dan seorang lainnya yakni TR ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam di Polda Jawa Barat pada Senin kemarin. Dirkrimsus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arif Rahmat mengatakan tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti dalam penetapan Bahar Smith sebagai tersangka. Dengan demikian penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka, ujar Kombes Arif. Ia juga menyampaikan dengan penetapan tersangka itu Bahar maupun TR akan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Pasalnya, kata Arif, ancaman hukumannya akan diterima keduanya berdasarkan pasal yang ditetapkan yakni 5 tahun penjara atau lebih, di mana Bahar Smith dan TR disangkakan menyebarkan berita bohong dan berbuat onar. Ini berkaitan dengan ucapan saudara BS yang mengandung berita bohong yang kemudian diunggah oleh TR ke dalam akun YouTube yang disebarkan sehingga viral di media sosial. Itu menjadi pokok perkara yang disidik oleh penyidik, ujarnya.